Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelasku online Belajar Tanpa Batas. Di monolog kali ini kita masih melanjutkan cara menjadi penulis atau belajar menjadi penulis. Nah, kali ini kita membahas sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena ini yang selalu dihadapi oleh orang yang akan atau ingin belajar menulis. Tentu teman-teman pernah mengalami ini, ya. Pernah mengalami ini? Saya kehabisan ide, saya tidak punya ide. Di mana saya harus mencari ide itu? Kali ini saya akan memberikan tips, teman-teman, bagaimana memunculkan ide dan teman-teman nanti tidak ada alasan lagi, ya, atau bahkan ingin menulis seperti orang kecanduan begitu. Nah, kali ini tips yang pertama yang ingin saya berikan untuk memunculkan ide adalah ini, teman-teman. Keresahan. Teman-teman tentu pernah mengalami keresahan. Keresahan itu apa sih? Keresahan itu ketika kita melihat fakta yang tidak sama dengan keinginan kita. Contoh sederhana misalnya, kalau teman-teman mengamati teman-teman di sekolah misalnya yang ingin naik pangkat, pernah teman-teman? Ketika naik pangkat, ada teman kita yang dibuatkan oleh orang lain berkasnya misalnya, atau membuat PTK. Nah, ini berawal dari keresahan saya sebenarnya. Nah, ini menjadi tulisan. Jadi saya beri judul "Semua Pakai Uang". Nah, di situ ada kata pakai. Pakai, PAK-nya saya tulis besar, yaitu pak itu maksudnya, dan AI saya tulis kecil. Nah, ini sempat di-share oleh teman-teman di Facebook. Itu berawal dari keresahan saya. Nah, keresahan itu bisa menjadi tulisan yang sangat menarik ketika kita mampu mengolahnya. Nah, itu ide bisa muncul dari keresahan itu. Yang kedua adalah ini, membaca. Belum ada aktivitas yang bisa menggantikan membaca. Begitu efektifnya membaca, begitu besar pengaruhnya membaca bagi seorang penulis. Ini menjadi kewajiban bahwa kalau kita ingin menulis, ya membaca. Jadi itu hal yang bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga teman-teman, aktivitas menulis itu harus diiringi dengan aktivitas membaca. Ide bisa muncul dari buku yang kita baca. Sebagaimana saya pernah jelaskan di video sebelumnya yang berjudul "Menulis Apa". Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu bagaimana kita menganalisis kegiatan-kegiatan kita yang telah lalu, ya, sehingga kita menemukan masalah untuk kita selesaikan. Biasanya refleksi ini berasal atau muncul dari penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena penelitian tindakan kelas itu wajib dari refleksi, teman-teman. Kalau tidak dari refleksi, maka kebanyakan PTK kita ditolak. Karena awal masalah dari PTK adalah dari dalam kelas. Apa yang kita lakukan di kelas, atau pembelajaran apa yang kita lakukan di kelas. Itu kalau bagi guru. Yang selanjutnya adalah research, teman-teman. Research itu penelitian. Jangan diartikan penelitian itu sebuah aktivitas yang membutuhkan instrumen yang harus divalidasi, instrumen yang harus bagus begitu, harus dianalisis menggunakan statistik yang rumit. Tidak, teman-teman. Kita bisa melakukan riset kecil-kecilan, buat angket, kita sebar ke anak-anak misalnya. Teman saya pernah menulis sebuah artikel yang berasal dari penelitian kecil-kecilan. Di Busana waktu itu, teman saya menyebarkan angket yang berisi beberapa pertanyaan tentang kesulitan dalam belajar busana waktu itu. Dan itu menjadi artikel yang sangat bagus, karena kita dapat mengetahui apa yang dihadapi oleh anak-anak ketika dalam pembelajaran. Sehingga
akhirnya guru bisa memfollow up itu, menindaklanjuti dari kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang selanjutnya adalah imajinasi. Tentu bagi teman-teman pecinta puisi, pecinta cerpen, pecinta novel, imajinasi ini memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena menulis fiksi itu tidak hanya membutuhkan kemampuan menulis saja, tetapi membutuhkan kemampuan berimajinasi. Orang yang menulis buku-buku fiksi itu harus mampu menggambarkan sesuatu yang biasanya tidak dia indra. Jadi misalnya dia menggambarkan dunia yang dia inginkan misalnya, maka dia harus berimajinasi. Nah, imajinasi ini adalah kunci dalam menulis fiksi. Pengalaman teman-teman. Tentu saya, teman-teman, dan orang lain pasti memiliki pengalaman ketika dia hidup. Nah, pengalaman ini adalah hal yang sangat menarik untuk ditulis. Karena pengalaman-pengalaman yang kita lakukan pasti ada yang menginspirasi orang lain. Nah, ini pentingnya kita tulis. Kita tularkan kepada orang, sehingga orang mampu terinspirasi dari tulisan-tulisan pengalaman kita. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah dari pengalaman orang lain. Kalau kita misalnya chatting misalnya, atau video call, atau kita berbicara langsung dengan teman-teman kita akan mendapatkan sesuatu dari sana. Nah, sesuatu itu bisa menjadi bahan untuk tulisan kita. Nah, tulisan tidak harus datang dari diri kita. Ide-ide itu muncul bisa datang dari orang lain. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang, kita serius mendengarkan dan mengambil hikmah dari apa yang kita dengarkan dari orang lain. Sehingga dari situ maka ide untuk menulis akan muncul. Jadi ini beberapa tips yang semoga bisa memunculkan ide dan sudah tidak bertanya lagi, saya tidak punya ide untuk menulis. Like bila suka video ini, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini. Di-share juga boleh. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di monolog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.